Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? Today I'm good. I hope you are stay healthy and happy. Okay, welcome back to English lesson for grade 6. My name is Dina. Okay, before we learn English today, let's say a prayer together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, today we are going to do writing test. Nah, jadi hari ini kita akan melaksanakan penilaian menulis, yaitu membuat kalimat simple past di halaman 48. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak ustazah bisa membuat kalimat simple past secara sederhana. Oke, sebelum kita membuat kalimat simple past, di sini ustazah akan mengulangi lagi konsep dari simple past itu sendiri, yaitu penggunaan was and were. Oke, kita ulangi ya. Was itu digunakan untuk benda yang jumlahnya 1. Kalau untuk subjek digunakan untuk yang bersubjek I, saya, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it, itu untuk benda. Atau digunakan juga untuk benda yang disebutkan 1. Misalnya cat, turtle, atau nama orang yang jumlahnya 1. Pokoknya was ini digunakan untuk benda yang jumlahnya 1. Oke, kalau were digunakan untuk benda yang jumlahnya lebih dari 1 dalam artian banyak. Untuk subjek digunakan untuk yang bersubjek you, kamu, we, kita, they, mereka. Bisa juga digunakan untuk benda yang berakhiran s. S ini menyatakan bahwa dia itu banyak, seperti rabbit, atau misalnya ada kata n yang berarti dan. Misalnya Ahmad and Hasan, artinya Ahmad dan Hasan kan lebih dari 1, maka kita gunakan were. Oke, itu tadi konsepnya. Kalau was untuk benda jumlahnya 1, were untuk benda yang jumlahnya banyak. Oke, langsung kita lihat contoh di halaman 48. Di situ contohnya ada kata Ahmad dan happy. Jadi kita menambahkan kata was atau were di antara Ahmad dan happy. Kita lihat Ahmad ini jumlahnya 1 atau banyak. Oke, karena yang disebutkan cuma 1 berarti jumlahnya 1. Jadi kita perlu menambahkan was. Jadi jawabannya itu adalah Ahmad was happy. Sedangkan yesterday ini adalah kata keterangannya sebagai pelengkap. Jadi untuk simple past ini kata keterangan yang bisa kita tambahkan yaitu yesterday, kemarin, last month, bulan lalu, last week, minggu lalu, last year, atau tahun lalu. Jadi simple past ini kita menggunakan keterangan waktu yang hari yang telah berlalu. Karena ini sebagai pelengkap, jadi boleh saja tidak dituliskan ya. Oke, langsung kita lihat nomor 1. Sini ustazah contohkan dulu. Nomor 1 ada kata Budi dan in Jakarta. Nah, kita lihat Budi ini jumlahnya 1 atau banyak. Karena disebutkan cuma 1 berarti jumlahnya 1. Jadi jawabannya Budi was in Jakarta yesterday misalnya, atau Budi in Jakarta last week. Oke, kita lihat nomor 2. Sakit dan kata sifatnya itu sad. Kita lihat sakit ini jumlahnya 1 atau banyak. Karena yang disebutkan itu cuma 1 berarti jumlahnya cuma 1. Jadi nomor 2 pun juga kita menggunakan was. Jadi jawabannya sakit was sad last month misalnya. Sakit bersedih bulan lalu. Oke. Jadi silahkan dikerjakan nomor 3 sampai 10 dengan menambahkan was atau were. Ingat ya konsep penggunaan was dan were tadi. Oke. Ya. Nah, jadi untuk bab ini misalnya ada soal alhamdulillah misalnya bukan pian tahu artinya dan tidak tahu artinya pun sama sekali tidak masalah. Sama sekali tidak ada masalah. Yang paling penting itu adalah bukan pian paham penggunaan dari was and were. Was untuk benda yang jumlahnya 1, were untuk benda yang jumlahnya banyak. Benda yang jumlahnya banyak ini ditandai dengan adanya huruf S nanti di akhir kata bendanya, seperti the sticks, the butterflies, the cats, misalnya seperti itu. Atau ada kata N seperti my mother and my father.
Jadi kita gunakan were. Jadi artinya, tidak tahu artinya pun juga sama sekali tidak masalah ya. Jadi ketika tidak tahu artinya jangan mengeluh, jangan panik, tetap semangat belajar bahasa Inggris. Oke? Mungkin ini pembelajaran kita yang terakhir di semester 1 ini. Ustazah mohon maaf jika selama pembelajaran Ustazah ada kesalahan atau kehilafan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ustazah juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mengerjakan seluruh tugas yang Ustazah berikan. Untuk itu Ustazah ucapkan thank you very much. Okay, that's all our lesson today. Let's close our lesson today by read hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you so much for your attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.